Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, sampai ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital. Gimana, pusing nggak? Udah mumet? Minum dulu kalau mumet. Ayo minum dulu. Udah pada minum? Oke, kalau udah pada minum kita lanjut ke metode ketiga, yaitu Net Present Value atau NPV, yaitu nilai sekarang bersih. Itu nanti kakak pakai bisa karena ini juga banyak yang pakai di perusahaan-perusahaan pada saat mereka menghitung investasinya layak atau tidak. Pada saat mereka mau menginvestasikan sesuatu atau mereka mau membeli satu tambahan modal kerja atau modal perusahaan, mereka menghitung dulu. Nah, salah satunya adalah metode yang sering digunakan oleh perusahaan adalah metode net present value. Jadi ini sebagai penambah pengetahuan bagi kakak bahwa ada metode net present value, yaitu nilai sekarang bersih. Nah, ini mendiskontokan semua arus kas pada biaya modal proyek. Dan ini nantinya menjumlahkan semua arus kas tersebut. Proyek yang diterima jika NPV-nya itu nanti adalah positif. Kalau positif, nanti proyeknya diterima. Tapi kalau negatif, maka ini nantinya ditolak. Oke, kita lihat di sini adalah CF1 atau cash flow atau arus kas pada waktu T. K adalah biaya modal proyek atau project cost of capital. Mas Farhan, ini K adalah biaya modal proyek, tapi nantinya kita bisa aplikasikan juga ke dalam rumus ya. Oke. Kemudian T adalah periode waktu dan N adalah usia proyek. Arus kas dapat berupa pengeluaran-pengeluaran atau cash flow dan penerimaan atau cash inflow. Cash inflow diberi tanda negatif, sedangkan cash yang inflow diberi tanda positif. Kriteria penerimaan NPV 0 atau positif itu berarti net present value dari arus kas masuk sama dengan atau lebih besar dari present value dari arus kas keluar. Dengan demikian, jika proyek NPV proyek negatif, maka proyek ini harus ditolak. Nah, jika ada dua proyek bersifat mutually eksklusif, artinya hanya satu yang dipilih. Maka proyek yang dipilih NPV-nya yang positif yang terbesar. Jadi kalau ada beberapa proyek, kemudian proyeknya sama-sama positif, nanti silakan dipilih yang positifnya terbesar. Oke, ya. Kalau cuma ada satu yang positif, berarti itu jelas yang itu yang dipilih. Yang satunya negatif gitu ya. Nanti yang dipilih ya jelas yang ambil yang positif, proyek yang positif. Tapi kalau ternyata proyeknya ada beberapa pilihan dan sama-sama positif, maka silakan untuk menentukan mana yang mau dipilih itu pilihlah yang NPV-nya positif terbesar. Oke? Kita lanjut dulu ya. Contoh kasus arus kas tetap. Manajemen PT Gifan Abadi ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru sebesar 150 juta dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Kita berarti sudah tahu apa ini. Alhamdulillah, kita sudah tahu harga mesin produksi. Harga mesinnya sebesar 150 juta. Berarti investasi awalnya 150 juta. Kemudian suku bunga. Suku bunganya adalah 12%.
arus kas itu diperkirakan 50 juta selama 5 tahun. Itu flat. Berarti kita bisa bikin dulu ke bawah ya. Tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Itu 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Tahun ke-0 itu kita investasi awal minus 150 juta. Udah ketemu itu ya. Kita jajarin ke bawah selama 5 tahun. Berarti tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu fix flat 50 juta per tahun. Ini kita punya estimasi suku bunganya 12%. Rumus yang sudah dikasih tahu, dipresentasikan sama Mbak Mela, itu dijejer ke kanan semua. NPV-nya. Nah, kalau ada cara yang lain, kita bisa menggunakan cara yang menggunakan tabel. Teman-teman silakan download dulu tabel, cari di Google tabel FP, susah namanya. Tabelnya PFIFA. Present Value Interest Factor for an Annuity. PFIFA. PFIFA, susah ya. Pokoknya inilah ya. Present Value Interest Factor for an Annuity. Saya orang Sunda, jadi membedakan antara F dan V itu agak susah ya. Yaitu berarti PVIFA. Itu kali yang benar ya. Oke. Papa Vespa Indonesia Forest Alpha. Present Value Interest Factor for Annuity. Nanti silakan download dulu di internet, kemudian disimpan di HP. Biar apa? Biar kalau ketemu soal-soal tentang present value, nanti kakak bisa juga pakai cara yang menggunakan tabel. Kalau yang tadi dijelaskan dalam presentasi sama Mbak Mela itu kita menghitungnya manual. Jadi dijejer. Kalau cuma 3 tahun itu enak. Tapi kalau sampai 10 tahun ya kita jejerin satu-satu terus. Nah, tapi kalau kita tahu ada rumus yang menggunakan tabel, nanti perhitungannya lebih mudah. Karena rumusnya adalah NPV, Net Present Value sama dengan CT dikalikan PVIFA. Kita lihat dulu suku bunganya dan periodenya. Kemudian dikalikan, ini suku bunga dan periodenya ya. Kemudian dikurangi CO. CO itu awal. Kita hitung. Kita lihat di sini. Suku bunga 12%. Berarti kita lihat di sini. 12. Cari yang 12. Nah, ketemu 12. Kemudian kita lihat di sini adanya selama 5 tahun. Berarti kita langsung fokus ke situ. Dari 12 kita cek yang periodenya 5 tahun. Sek. Nah, oke. Nah, kita tarik garis ke sini yang sejajar bersinggungan dengan 12. Oke, kita lihat. Oke, kita tarik sini. Di sini. Satu, 2, 3, 4, 5. Berarti 3,6048. Ya. Tinggal dikalikan 50 juta
CT-nya 50 juta, dikalikan sesuai dengan tabel berapa? 3,6048, kemudian dikurangi investasi awalnya berapa? Investasi awalnya adalah 150 juta. CT 50 juta, CT-nya tadi ya. Kemudian suku bunganya 12% untuk periode 5 tahun, ketemu 3,6048. Gimana Bu caranya? Ini tadi, teman-teman lihat suku bunganya 12%, paham ya? Kemudian kita cek, berapa tadi periodenya untuk 5 tahun? 5. Maka kita tarik garis. Mana singgungannya antara 12 dan 5? Sini, set. Nih. 3,6048. Maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus. CT dikalikan tadi PVIFA 12,5, kemudian dikurangi 150. Ketemu 180,24 dikurangi 150. NPV-nya ketemu 30,24 juta. Nah, ini tadi juta. Ini juta, ini juta. Dari hasil keperhitungan tersebut, kesimpulannya, nilai bersih saat ini atau nilai net present value adalah positif. Kita lihat di sini, positif, lalu nilainya sebesar 30,24 juta. Ini berarti mesin produksi yang bersangkutan dapat menghasilkan sekitar 30,24 juta. Setelah melunasi biaya pembelian mesin dan juga biaya bunga. Sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat diputuskan bahwa rencana investasi pembelian mesin produksi itu dapat dilanjutkan. Karena apa? Karena nilai net present value-nya adalah positif, kemudian lebih daripada 0. Dan ini bisa menghasilkan. Sampai dengan ini paham ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak percaya, boleh dihitung manual juga. Seperti dengan rumus yang di-share di sini, NPV sama dengan C1 dibagi 1 plus R. R-nya berapa? R-nya adalah 12. Jadi 0,1. 0,12. Ya. Gimana caranya, Bu? 12% itu kalau dijadikan dijadikan desimal sih gimana? Ya udah, tinggal 12 klik persen. Jadi 0,12. 0,12. Jadi 1 ditambah 0,12 sama dengan 1,12 atau 1,12. Pangkatnya berapa? Pangkatnya itu disesuaikan dengan tahun. Kalau tahun pertama ya dipangkatkan tahun pertama. Kalau tahun kedua nanti dipangkatkan tahun kedua. Tahun ketiga pangkatkan 3. Nah ini berapa tahun? Ini 5 tahun. Jadi silakan dihitung sampai dengan 5 tahun. C1-nya berapa, Bu? C1-nya 50 juta, di sini 50 juta, di sini 50 juta, di sini 50 juta. Ya. 50 juta dibagi 1 plus 12% kali pangkatkan 1. 50 juta dibagi 1 plus 12% pangkat 2. Nanti sampai dijajarin sampai 5. Kemudian nanti jangan lupa dikurangkan CO-nya itu adalah 150 juta. Nanti nilainya sama atau tidak. Silakan dihitung juga. Oke, kalau kita mau cepat, kita bisa pakai tabel. Tabelnya tadi itu tabelnya VIFA, Present Value Interest Factor for Annuity. Nah, ini ada positif negatifnya kita menggunakan tabel. Pada saat kita menggunakan tabel berarti kita harus punya tabelnya. Jadi nanti kita menghitungnya lebih mudah karena kan kita sudah tinggal menghitung pakai tabel.
Tapi kalau kita tidak punya tabel, maka silahkan menggunakan rumus yang di-share juga oleh Mbak Mela. Terima kasih ya Mbak Mela ya, sudah share. Oke, kemudian begitu cara menghitung untuk net present value ya. Nah, ini kita pakai contoh kasus juga. Contoh arus kas yang berbeda. Kalau tadi itu kan ininya sama. Nih, per tahunnya tuh sama, 50 juta. Kalau tidak sama, bagaimana caranya? Kalau tidak sama, nanti kita pakainya itu sama seperti pakai arus kas kumulatif. Oke, sekarang kita hitung dulu ya. Mungkin teman-teman bisa saya kasih gambaran. Nanti hitungnya boleh sendiri. Suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebanyak 700 juta. Berarti kita sudah tahu investasinya sebesar 700 juta. Kemudian tingkat pengembalian yang disyaratkan, yang diinginkan, tempat I-nya atau R-nya itu adalah 15%. Di sini kan tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%. Perkiraan arus kas per tahunnya kita punya soal. Anggap kita ini fluktuatif. Kalau tadi yang contoh pertama adalah flat. Setiap tahunnya 50 juta. Tahun pertama 50 juta, tahun kedua 50 juta, sampai tahun kelima itu 50 juta. Sedangkan kalau yang soal kedua ini, tahun pertama itu 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200, tahun keempat 150, tahun yang kelima 100 juta. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Ya kalau kayak gini berarti nanti teman-teman ngintip di tabelnya itu tahun periode 1 kalau 15 juta, 15 ratnya 15 berapa? Jadi beda-beda. Kalau tadi kan sama semua persis. Berarti kita tadi kalau tadi kita langsung melihat perpotongannya aja di tahun kelima sama 12%. Kalau sekarang 15%. Kita lihat di tabelnya. 15%. Kakak-kakak lihat semua ke suku bunga. Set 15%. Cari 15. Oke, ketemu. Setelah ada 15%, karena setiap tahunnya berbeda uang masuknya, maka tidak bisa pakai cara yang tadi. Sekarang kakak harus masukin satu-satu. Periode yang pertama, tahun pertama, kalau kita punya rate-nya adalah 15%, maka tahun pertama kita tarik. Ini tahun pertama ya, kita cari. Mana yang 15? Oke. Adalah 0,8696. Oke. Nih, sama kan? Di tahun pertama 15% 0,8696. Oke. Next ya. Tahun kedua. Tadi 250 juta dikalikan. Ini tahun kedua kita tarik juga. Sama cara tariknya. Tahun kedua nih. Tarik sampai 15%. 1,6257. Kita cek. 1,6257. Oke. Kemudian kita lihat tahun ketiga. Sama, dikalikan yang dicari yang 15%. 2,2832. Kita cek. 2,2832. Oke, benar ya? Kemudian tahun keempat, kita lihat lagi, sama, tarik yang searah atau bersinggungan dengan 15%. 2,8550. Dan yang terakhir tahun kelima itu kita tarik lagi dari 5 segini masukin ke sini adalah 3,3522. Nah, sudah ketemu semua, silahkan dihitung. Dikalikan 300 juta dikalikan 0,8696
696, 250 juta dikalikan 1,6257 dan lain-lain. Itu nanti ketemu. Nah, setelah ketemu, baru nanti kakak bikin kumulatifnya. Setelah ketemu, nanti kakak baru bikin kumulatifnya. Bu, ini sih gimana? Ini tingkat bunganya 0,8696. Kemudian setelah itu kita punya 15%-nya itu adalah 1,6257. Ini tingkat bunganya kenapa segini, Bu? Ini kakak bisa hitung dulu. Tadi 250 juta dikalikan, nah, kita hitung dulu ya. Oke, kita hitung dulu. Dari yang tadi, present value-nya itu adalah 0,8696. Ini tahun pertama. Kemudian tahun keduanya adalah 1,6257. Kemudian dikurangkan dulu dari yang di paling atasnya dulu adalah 0,7561. Kita taruh di sini tingkat bunganya yang kedua adalah 0,7561. Kemudian di tahun ketiga itu kita nemu dari tabel 2,2832, kita taruh di sini dikurangi 16 ini. Tahun sebelumnya dikurangin yang ini, tahun sebelumnya. Ya. Jadi ini dikurangin ini. Itu masuk tahun kedua. Tahun ketiga ini dikurangin ini. Kemudian tahun keempat ini dikurangin ini. Kemudian tahun kelima 3,3522 dikurangin 2,85550. Ketemu ini. Semua cara hitung tingkat bunganya ini tinggal dimasukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan, baru dikalikan. Jadi tadi itu bukan 300 langsung dikalikan 0,869 ya. Sebelum masuk ke situ ada caranya dulu. Harus dikurangkan dulu. Ya, nggak langsung dikalikan ini tadi yang 300 juta. Tapi caranya adalah ini, tingkat bunganya. Ini kan baru PVIFA. Nah, kalau tingkat bunganya tadi itu adalah 0, yang ini dikurangi tahun ke-0 adalah segini. Kemudian untuk tahun yang pertama itu ini. Tahun yang kedua, Tahun yang kedua ini adalah tahun kedua dikurangi tahun pertama. Ketemu ini. Tahun ketiga itu tahun ketiga dikurangi tahun kedua, ketemu ini. Nah, kalau sudah selesai semua dari sini, baru kita masukkan ke dalam tabel ini, lalu kita nanti kalikan. Di sini kalikan 300 juta, di sini dikalikan 250 juta, di sini dikalikan 200 juta, yang ini dikalikan 150 juta, yang ini dikalikan 100 juta. Dari mana, Bu, 250, 100, dan segala macam? Dari soal. Ingat ya teman-teman ya, jangan terjebak, jangan langsung mengalihkan ke sini. Tapi dibuat dulu tingkat bunganya dulu. Tingkat bunganya, cara menghitungnya seperti ini, baru nanti ketemu tingkat bunganya. Setelah ketemu, baru dikalikan dengan kas masuknya. Ya, nih. Nah, nanti ketemu. Contoh 300 juta dikalikan 0, betul nggak? Sama nggak? Coba kita hitung dulu ya. 300 juta dikalikan 0,8696. Maaf.
Ya. 260.880. Sama nggak? Saya sama. Saya sudah hitung 300 juta dikalikan 0,8696 itu hasilnya 260.880. Jadi sama. Oke. Nanti setelah itu semuanya ini dikalikan ketemu di total. Temu 716.895. Nah, investasi awalnya itu adalah 700 juta. Dari mana 700 juta? Dari soal investasi awal 700 juta. Sedangkan tadi setelah hasil hitung totalnya nilai sekarangnya adalah 716.895 juta untuk present value-nya. Dikurangi 716.895 dikurangi 700 juta. Ketemu nggak? Ketemu 16.895 juta. Ini positif atau negatif? Positif. Oh, oke. Kalau positif, maka usulan dari proyek ini layak diterima. Boleh dijalankan, bisa di-ACC. Seperti itu ya Kak ya. Ini hati-hati, nanti akan ada jebakan Batman. Jadi kita tidak langsung menghitung yang untuk menghitung present value, ini nanti tidak langsung dimasukkan rate-nya ya, dimasukkan tadi tabelnya. Tapi dihitung dulu nilai bunganya. Nilai bunganya tadi untuk tahun pertama dikurangi tahun ke-0. Kemudian tahun kedua dikurangi tahun pertama. Tahun ketiga dikurangi tahun kedua, dan seterusnya. Maka ketemu tingkat bunganya. Setelah ketemu tingkat bunganya, baru bisa dimasukkan ke dalam perhitungan yang ini. Biar bisa kita hitung PV atau present value. Oke ya. Oke. Karena di sini nilainya positif, maka usulan proyeknya bisa diterima. Oke, sudah sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut dulu ke metode selanjutnya, yaitu IRR. Masih bisa ngikutin? Semoga bisa ya. Bingung? Kalau bingung nanti kita akan ketemu banyak soal lagi biar kakak bisa lebih paham. Tapi kalau untuk ujian nanti saya akan mengeluarkannya hanya sampai dengan payback period. Kenapa? Karena biar kita cari yang paling sederhana saja dulu. Minimal kakak tahu dulu caranya, minimal kakak tahu untuk menghitung break even point atau impasnya tahun keberapa, agar kita bisa tahu, oh ini proyeknya bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau kelamaan berarti kita reject, kalau lancar atau cepat itu bisa kita lanjutkan. Nah, untuk metode-metode yang lain itu sifatnya lebih ke pengetahuan. Untuk kakak bisa, oh iya ternyata ada cara lain untuk menghitung investasi, apakah layak atau tidak. Seperti itu ya. Oke, kita masuk dulu ke IRR. Untuk yang IRR itu tingkat diskonto yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Proyek yang akan diterima jika IRR-nya itu lebih besar dari biaya modal. IRR adalah salah satu tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan present value cash inflow dengan present value cash outflow. Atau tingkat diskontonya itu membuat NPV sama dengan 0. Jadi IRR juga diartikan sebagai tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh proyek atau expected rate return. Rumusnya yaitu menghitung IRR adalah, kalau untuk menghitung IRR, di sini kakak bisa lihat langsung ke contoh soal aja biar kakak enggak pusing ya. Di sini sebelum kakak menghitung, saya sarankan untuk download dulu discount rate, tabel discount rate. Hati-hati, tabel ini berbeda dengan present value yang tadi.
Kakak browsing di internet, tabel diskon rate. Tulisannya seperti itu ya. Jangan present value, berbeda dengan yang tadi. Oke. Setelah itu kakak juga cek di dalam diskon rate yang punya kakak itu ada suku bunganya itu sampai suku bunganya itu sampai berapa tahun. Kalau cuma sampai 15 berarti ada tabel lanjutan. Kakak harus cari tabel lanjutannya diskon rate yang dari 16 mungkin sampai ke 90. Ya, kalau nggak ada, coba searching dulu, pasti ada ketemu. Gitu ya. Kalau cuma sampai 15 ini kurang, masih ada satu tabel lagi tambahan. Jadi harus download 2 tabel. Nih saya punya 2. Oke ya. Kita masuk ke contoh soal aja langsung biar kita tidak pusingnya lama-lama. Contoh soal untuk perusahaan ABC untuk IRR. Kalau yang IRR ini sebetulnya rumusnya adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikalikan I2 dikurangi I1. I1 atau I1 itu bisa kita asumsikan sebagai rate atau required rate ya, yang diinginkan atau yang disyaratkan 10%. Nah, kalau yang kita sudah ketahui di sini contoh soalnya, proyeknya investasinya adalah 150 juta. Kita catat dulu, 150 juta. Investasi. Umurnya adalah 5 tahun. Kemudian rate-nya adalah 10%. Kebetulan di sini kita lihat arus kasnya itu fluktuatif. Kalau arus kasnya fluktuatif berarti itu nanti kakak mencari satu-satu. Ya, nggak bisa menggunakan rate yang tadi kayak present value yang cuma langsung 5 periode tahun kelima dikalikan berapa itu suku bunganya, nggak bisa langsung kayak gitu. Nah kalau yang ini nanti kakak cek satu-satu. Kita lihat tahun pertama 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 335 juta, tahun kelima 28 juta. Kita cek di sini. Tadi berapa? Rate-nya adalah 10%. Maka kita cek di sini. Periode 1. 0,991. Periode 2 atau tahun kedua 0, ini kan 10%. Kita fokusnya di sini. 0,8262 sampai dengan periode kelima. Sini kita ketemu 0,6209. Paham ya? Nah, kalau sudah ketemu di sini, maka kita cek dikalikan langsung. Bedanya dengan tadi yang sebelumnya, net present value itu kan nggak bisa langsung, tapi harus dicari dulu tingkat bunga. Tapi kalau yang di sini, kalau yang untuk IRR itu bisa langsung dikalikan. Kalau kita punya faktor diskontonya adalah 10%, maka kita langsung kalikan. Arus kas 60 juta dikalikan 0,901, kemudian arus kasnya yang kedua, tahun kedua adalah di sini 10 ya, 0,8264. Coba kita cek di sini. 0,284 dikalikan 50 juta. Dari mana 50 juta? Dari soal. Nih, 60, 50, 40, 35, 28. Ya sudah kita tinggal kalikan. Nah, ketemu present value-nya. Di total berapa? Kemudian kita kurangkan. Di sini modal awalnya berapa? Investasi awalnya adalah 150. Maka kita coba hitung. Di atas ini positif atau negatif? 167.211 dikurangi 150 juta
sama dengan 17.211, ini positif. Berarti kita sudah punya NPV 1. Tapi kalau untuk menghitung IRR itu harus ada 2. 1 positif dan 1 negatif. Nggak bisa cuma 1. Kalau belum ketemu yang negatif, maka pakailah trial and error. Kita coba di 14. Kalau 14 kita coba ternyata, oh masih positif. Maka coba cari lagi. Kita naikin mungkin ke 15 atau 16. Kita coba di 16, kita cek, masukkan. 16 gimana caranya, Bu? Sama. Kita cari 16. Tahun pertama periodenya 0,8621. Tahun kedua 0,7432. Coba kita cek. 7432. Sama ya. Ini tinggal kita kalikan dengan 60 juta, 50 juta, 40, dan 35, dan 28. Maka ketemu PV atau present value-nya yang kedua adalah 147.169. Di sininya masih positif, tapi jangan lupa harus dikurangi dengan investasi awal, yaitu sebesar 150 juta. Ketemu minus 2.830. Oke, kita sudah punya NPV yang kedua, kita sudah punya NPV yang pertama, kita sudah punya I1 dan I2. I1-nya yang tadi 10% dan I keduanya adalah trial and error. Kita menghitung satu-satu. Kita hitung mendapatkan di 16%. Maka kita masukkan ke dalam rumus, IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV V2, NPV 1 dikurangi NPV 2 dikalikan I2 dikurangi I1. Maksudnya gimana? IRR sama dengan I1-nya tadi berapa? I1-nya adalah 10%, ya. 10%. Ini I1, ini I2. I1-nya kita ketemu 10%, maka kita tulis di dalam rumus 10%. Kemudian kita cek NPV 1-nya. PV 1-nya berapa? PV 1-nya adalah ini. Ini PV 1. Ini PV dikurangi 150. Atau investasi awal. Ketemu 17.211. Maka PV-nya kita ketemukan. Terus habis gitu PV2. PV2 yang mana? Yang negatif. Nah, PV2 yang negatif seperti ini. Ini ketemu ya. 147.169.000 dikurangi 150 juta, maka ketemu 2.830 minus. Nah, rumusnya adalah PV1 dikurangi PV2 minus nih, dikurangi minus, berarti jadinya nanti tambah. Karena minus ketemu minus, dikurangi ketemu minus, maka jadinya plus. Nah, 17.211.628 dibagi 20.041.000 dikalikan 6%. 6% dari mana? I2 dikurangi I1. I2-nya adalah 16% dikurangi I1-nya 10%. 6%. Maka tinggal dihitung. 10% ditambah, ini dibagi ini berapa? 0,8587 dikalikan 6%. Oke, kemudian kita tinggal hitung. 10% ditambah 0,051. Ini dikalikan ini dulu berapa? Sama dengan 0,051. Nah, ini tinggal 10% itu berapa? 10% itu kan 0,1. 0,1 tambah 5. Ini dijadikan persen dulu, berapa? 10% ditambah 0,051 itu sama dengan 5,15%, ditambah tinggal 10% ditambah 5%, 5,15% sama dengan IRR-nya adalah 15,15%. Kalau IRR-nya ketemu 15,15%, sedangkan
di dalam soal IRR-nya atau rate required ininya apa namanya syarat yang rate yang disyaratkan itu adalah 10%, pengembaliannya diminta 10%, kita bisa mengembalikan dalam jumlah 15,15 IRR-nya. Ini lebih besar daripada biaya modal atau lebih besar daripada request-nya, rate yang diminta sama mereka. Maka ini artinya usulannya bisa diterima karena IRR-nya lebih besar daripada rate request yang mereka minta atau biaya modal yang mereka minta. Seperti itu ya Kakak. Ini adalah gambaran metode lain yang bisa kita gunakan pada saat kita menilai sebuah investasi. Nanti ada metode-metode lain, salah satunya adalah MIRR dan lain-lain. Itu bisa dipelajari. Kalau kakak juga karena sudah mulai merdeka belajar, maka kakak juga boleh searching cara yang mudah untuk dipahami, untuk kita memahami metode-metode yang ada. Silakan bisa menggunakan YouTube, bisa juga menggunakan jurnal, atau bisa menggunakan buku-buku yang lain. Silakan, saya bebaskan kakak untuk mencari sumber bagaimana cara menghitung yang mudah agar kakak bisa punya pengetahuan bagaimana cara menghitung investasi. Begitu ya. Saya cukupkan dulu materinya kita hari ini. Untuk latihan-latihan silakan bisa juga dicari dan bisa juga dipelajari dari materi yang akan saya share juga. Ya, ini nanti sudah disertakan contoh soalnya, kemudian ada juga cara pengerjaannya. Kemudian nanti bisa kakak cek dan recheck apakah betul perhitungan kakak sesuai dengan apa yang ada. Oke. Seperti itu catatan dan materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa membantu, bisa memberikan penjelasan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kalau ada cara yang berbeda bisa kita diskusikan. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.